Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Semesta
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamat kami Tuhan, Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Yesus, hanya kepadamu Tuhan kami berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, hanya Engkau Tuhan. Oh, 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 Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita bersorak untuk Tuhan, haleluya.
Shalom teman-teman Youth Life Malang, senang boleh sharing lagi di tengah teman-teman semua. Mari sebelum firman Tuhan mulai diberitakan, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan lagi kami boleh beribadah dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Kami masih bisa beribadah, ketemu sama Tuhan. Kami masih bisa rasakan hadirat Tuhan. Sungguh kami mau bilang Engkau Allah yang sangat baik buat setiap kami. Sekalipun di musim yang sulit seperti sekarang, kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali sepenuhnya atas kehidupan kami, atas apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh aku berdoa biar 10-20 menit ke depan Tuhan banyak bicara buat setiap kami. Reveal to us apa yang jadi isi hatimu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan punya rencana yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Rencana Tuhan pasti digenapi atas setiap kami, atas generasi kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan, kami buka hati kami dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi buat teman-teman semua. Senang ketemu teman-teman lagi. Terakhir aku isi Youth Malang di bulan November, seingat aku kalau nggak salah. Nggak kerasa ini udah di bulan Mei 2021. Dan tanpa kerasa kita udah lewatin masa pandemi kurang lebih 14-15 bulan. Teman-teman, ini bulan-bulan yang sangat challenging. Aku percaya ini challenging buat aku pribadi, buat teman-teman semua. This is a very tough time buat kita semua. Tapi teman-teman percayalah, sekalipun musim kelihatannya sulit, Tuhan kita tetap pegang kontrol. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat firman Tuhan dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Aku bacakan buat teman-teman semua. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Aku ulang. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ini Alkitab yang bilang. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya teman-teman, kalau segala sesuatu ada waktu dan masanya. Kalau hari-hari ini hari yang sulit buat setiap kita. Listen to me, dengar baik-baik. Tidak selamanya kita akan ada di momen seperti ini. Akan ada masa dan waktu di mana Tuhan balikan keadaan. Amin. Ini berlaku nggak cuma sekedar karena pandemi corona waktunya lagi kayak begini. No. Apapun yang teman-teman semua lagi alami hari-hari ini. Mungkin kau lagi alami masalah, kau lagi alami pergumulan dalam keluargamu, mungkin kau lihat papa mama berantem terus, mungkin kau lihat perekonomian di keluarga morat-marit, atau mungkin kau lagi bergumul dalam studi, dalam pekerjaan, atau mungkin pasangan hidup, apapun. Teman-teman dengar baik, segala sesuatu Alkitab katakan janji Tuhan. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Yang percaya katakan amin. Jadi seberat apapun yang sedang kita alami, ingat, segala sesuatu ada waktunya. Kalau hari ini, sekarang kelihatan lagi kayak malam, gelap banget. Dengar baik, gak selamanya hidup kita malam terus. Cepat atau lambat matahari itu akan terbit. Amin. Jadi ayo tetap semangat jalani masa-masa, jalani waktu-waktu ini. Nah teman-teman semua, hari ini aku mau bahas satu tokoh dan satu bangsa aku compare. Mereka ternyata memiliki banyak persamaan, banyak kemiripan. Tokohnya namanya Yusuf, bangsanya namanya Israel. Apa hubungannya? Waktu aku pikirkan, ternyata siklus kehidupan mereka waktu aku renungkan, aku pelajari, mirip. Ada 3 fase, ada 3 masa, ada 3 waktu dalam hidup mereka yang harus mereka lewati. Fase yang pertama, masa yang pertama yang harus Yusuf dan bangsa Israel lewati adalah fase apa? Fase dan masa di mana Tuhan kasih janji yang begitu besar untuk Yusuf, untuk bangsa Israel. Aku bakal buka yang Yusuf ya. Kejadian 37 ayat 7. Ini mimpi untuk seorang Yusuf. Tuhan kasih mimpi begini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 9 dibilang, lalu Yusuf bermimpi pula. Diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Teman-teman, seorang Yusuf punya mimpi, dream, vision yang begitu besar yang Tuhan taruh atas hidupnya. Dia bermimpi untuk jadi seorang pemimpin yang begitu besar. Pemimpin yang hebat. Bangsa Israel, mereka dijanjikan, mereka akan dibebaskan dari perbudakan. Udah sekian lama mereka diperbudak di Mesir, mereka dijanjikan suatu kebebasan. Teman-teman, ini fase 1, masa pertama yang seorang Yusuf dan bangsa Israel alami. Masa apa?
Masa di mana Tuhan kasih janji, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih visi yang begitu besar bagi Yusuf, bagi bangsa Israel, bagi aku pribadi, bagi teman-teman semua. Dan aku percaya kita pernah lewati fase yang pertama ini, di mana Tuhan janjikan, gak selamanya keadaan akan sulit seperti sekarang. Yang percaya katakan amin. Gak selamanya keluargamu akan berantakan seperti sekarang. Amin. Gak selamanya perekonomian, pekerjaan, studi berantakan seperti sekarang. No. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. There is a time, ada momen di mana Tuhan reveal, Tuhan kasih janji Tuhan, mimpi dari Tuhan, visi dari Tuhan. Dan kalau ini dari Tuhan, dengar baik teman-teman, sometimes, terkadang, terlihat kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya mustahil deh. Masa sih keluargaku bisa dipulihkan? Masa sih aku bisa sembuh? Masa sih kita bisa bangkit lagi? Masa sih? Mana mungkin. Tapi dengar baik, kalau itu dari Tuhan, teman-teman, di poin pertama aku mau ajak setiap kita untuk ingat lagi janji Tuhan. Mulai percaya lagi sama janji Tuhan. Percayalah, janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Yuk, aku kasih waktu 10 detik. Ingat. Nggak peduli keadaan apapun yang kita hadapi depan mata hari ini. Coba ingat janji Tuhan atas hidupmu, atas generasi kita. Come on. Buat generasi muda hari-hari ini janjinya dahsyat loh. Katanya akan ada satu generasi yang namanya generasi Yeremia. Siapa generasi Yeremia? Anak-anak muda. Cinta Tuhan mati-matian, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wah, penuh api Roh Kudus, melayani bangsa ini dengan cara yang belum pernah sebelumnya. Itu janji Tuhan atas generasi kita. Sekalipun keadaan seperti sekarang, ingat, janji ini nggak gugur. Janji ini harus tetap hidup dalam kita. Amin. Nggak selamanya keluarga kita akan susah. Nggak selamanya hidup kita akan ngalamin banyak turbulensi, banyak goncangan seperti sekarang. Ada masanya, percayalah, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Poin pertama, masa dan waktu di mana Tuhan menjanjikan semua hal yang baik dalam hidup kita. Mari ingat lagi janji Tuhan. Beberapa dari kita mungkin mulai kecewa, mulai bingung, mana mungkin. Come on, first step hari ini. Ingat lagi janji Tuhan dan mulai percaya. Nah, yang menarik, teman-teman, karena ini janji dari Tuhan, janji yang begitu besar, janji yang wow, dahsyat, wow banget kalau kata anak zaman now, janji yang keren banget, asik banget. Aku percaya janji Tuhan yang begitu besar akan selalu datang diikuti bersama dengan masa yang kedua. Apa ini masa yang kedua? Masa dan waktu di mana tantangan mulai berdatangan dan terjadi. Nggak heran. Karena nubuatan buat generasi ini begitu dahsyat, begitu besar. Tantangannya juga dahsyat dan besar. Mendadak pandemi corona terjadi. Gereja kosong semua. Bingung kita semua. Karena janji Tuhan begitu besar atas generasi ini. Nggak heran. Generasi inilah yang paling dihancurkan dengan yang namanya pornografi, narkoba, seks bebas. Maaf kata, onani, masturbasi, gay, lesbi, dan lain sebagainya. Nggak heran, generasi ini jadi salah satu generasi yang dikenal paling bobrok, paling ambruk, paling hancur. Janji Tuhan yang begitu besar, ini akan selalu iblis coba halang-halangi supaya nggak terjadi. Teman-teman, ingat, setelah masa janji ini di-reveal, mimpi ini di-reveal, kita akan masuk ke masa yang kedua. Masa di mana tantangan terjadi. Masa di mana tantangan demi tantangan yang begitu banyak dan kayaknya endless terjadi dan kita hadepin. Tuhan janjikan kesembuhan, kok faktanya masih sakit. Tuhan janjikan pemulihan, kok faktanya keluargaku makin berantem, makin bingung. Kok kayaknya begini banget ya. Tuhan janjikan revival, gereja kosong semua sekarang. Kok corona yang terjadi. Kita nggak bisa pelayanan lagi kayak dulu, nggak bisa beribadah lagi kayak dulu, nggak bisa bikin KKR, altar call lagi kayak dulu, nggak bisa ribuan orang kita kumpulin lagi. Kayak waktu itu RTS di Malang dan lain sebagainya. Teman-teman semua, sadar atau enggak,
sekarang kita ada di masa ini. Kita ada di masa di mana tantangan begitu besar. Tantangan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadapi. Teman-teman, kita tahu cerita Yusuf. Ketika Yusuf dijanjikan dia jadi pemimpin, tantangan apa yang dia hadapi? Waktu kita sekolah minggu kita belajar. Bukan langsung naik jadi pemimpin. Yang ada dia masuk sumur. Dimasukin sumur sama kakak-kakaknya sendiri. Dari sumur, dia jadi budak. Udah jadi budak, dia difitnah Tante Potifar sampai masuk penjara. Dan di penjara dia dilupain sama teman-temannya. Come on! Kalau kita jadi Yusuf, pertanyaannya gini, mana janji Tuhan? Mana? Katanya jadi pemimpin. Kok gini kenyataannya? Teman-teman, Yusuf masuk ke fase yang kedua. Fase di mana banyak tantangan terjadi. Sama dengan Israel. Mereka keluar dari Mesir, Tuhan utus Musa untuk bawa mereka keluar dari Mesir. Tahu-tahu yang mereka dapetin, dijanjiin tanah perjanjian. Yang katanya luar biasa tempatnya. Susu dan madu ada di sana, tanahnya subur, begitu indah. Kenyataan yang mereka hadapin apa? Padang gurun yang kering. Teman-teman, baik Yusuf dan Israel, mereka ngalamin masa yang kedua. Ingat, janji Tuhan yang besar. Ini nggak akan datang sekonyong-konyong, langsung jadi. No. Selalu kita akan masuk satu masa yang namanya masa tantangan. Kenapa Tuhan izinkan? Semata-mata karena Tuhan persiapkan kita untuk siap-siap masuk ke fase yang ketiga. Fase ketiga apa? Nanti aku bahas. Aku balik lagi ke sini. Teman-teman semua, di fase yang kedua, fase di mana kayaknya capek banget deh jalanin fase ini. Iyalah, menunggu janji Tuhan kapan digenapi, gimana caranya tetap percaya, tetap beriman, tetap nggak salahin Tuhan. Waktu keadaan berkata sebaliknya dari apa yang dijanjikan. Teman-teman semua, mari di step yang kedua, setelah kita yang pertama tadi ingat janji Tuhan, yang kedua, mari mulai cek. Mulai cek. Di masa sulit seperti sekarang, teman-teman, masihkah kita percaya sama janji Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa janji Tuhan gak akan batal atas hidupmu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas generasi ini? Remember, janji Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi. Amin. Nah, yang menarik, di fase yang kedua ada perbedaan respon yang mencolok. Israel, waktu dia lihat mana kekeringan, apa yang Israel lakukan? Ngomel-ngomel, ngedumel, nggak berhenti. Jadi negatif. Wah, ngomong terus. Nyalahin Tuhan. Ninggalin Tuhan, bikin patung, disembah-sembah. Come on. Israel di masa sulit, dia tinggalin Tuhan, dia ngomel, dia jadi negatif. Itu Israel. Tapi Yusuf, di masa sulit 13 tahun dia diproses. Apa yang terjadi? Alkitab catat. Di rumah Potifar dia jadi kepercayaan. Di penjara dia jadi kepercayaan. Aku percaya orang seperti ini. Kalau Israel negatif, Yusuf auranya tetap positif. Gimana caranya? Aku yakin, even Alkitab nggak catat, Yusuf berjuang untuk terus percaya sama janji Tuhan. Yusuf berjuang untuk terus dia jaga hati dia tetap bersih. Karena aku yakin gak mungkin orang yang kotor hatinya, hidupnya diberkati, wah berhasil. No. Kenapa Yusuf bisa berhasil di rumah Potifar? Yusuf bisa berhasil di penjara? Dia jaga hatinya tetap bersih. Dia gak ngabisin hidupnya buat ngomel, ngedumel, meratap, dan jadi negatif. Mana janji Tuhan? Ah, Tuhan bohong. Mana? Terus ya udah, dia jadi pegawai, jadi budak yang gak berprestasi di rumah Potifar. Di penjara dia frustasi. No. Hatinya tetap bersih, dia tetap positif. Dia tetap lakukan yang terbaik. Remember, Alkitab catat, dia jadi kesayangan. Dia jadi kepercayaan di rumah Potifar dan di penjara. Teman-teman, ini dahsyat. Ini dahsyat. Di masa turbulensi, di masa tantangan, lihat, ada Yusuf, ada Israel. Yang satu tetap positif, yang satu jadi negatif. Yang satu, dia tetap lakukan yang terbaik. Yang satu, dia nggak jelas, makin puter-puter, ngomel nyala-nyalahin terus.
Tapi Yusuf, dia mengambil respon yang lain. Teman-teman, di masa yang kedua, ingat ada dua jenis orang. Ada dua jenis orang. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang merespon benar, ada yang merespon salah. Kita lihat outcome-nya, result-nya di masa yang ketiga. Tadi masa pertama, masa di mana Tuhan kasih janji. Masa yang kedua, masa di mana turbulensi, goncangan, tantangan mulai terjadi. Dan masa kedua ini ternyata semata-mata untuk menguji kita, mempersiapkan kita masuk ke masa yang ketiga. Apa masa yang ketiga? Masa fulfillment, masa penggenapan. Masa penggenapan. Kalau aku kasih bahasa, moment of truth. Cailah, keren banget. Moment of truth. Teman-teman, aku coba cari tahu moment of truth di Google. Aku cari tahu, ternyata ada istilah itu di marketing, tapi bukan yang di marketing. Aku cari istilah moment of truth di part yang lain, dikatakan begini. Moment of truth adalah momen di mana seseorang atau sesuatu sudah diuji. Kelihatan aslinya. Teman-teman semua, Alkitab tadi catat segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya janji itu diberikan, mimpi visi itu diberikan. Ada waktunya diuji, dites. Dan masa yang ketiga, momen penggenapan janji Tuhan. Momen penggenapan janji Tuhan. Kita lihat. Janji Tuhan buat Yusuf tetap tergenapi. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan menurut aku pribadi, sebetulnya Yusuf bukan orang nomor 2 di Mesir. Bisa jadi hari itu Yusuf nomor orang 2 di seluruh dunia mungkin. Kenapa? Karena katanya kelaparan, kekeringan di mana-mana. Yang punya makanan cuma di Mesir doang. Orang-orang bangsa-bangsa datang ketemu Yusuf minta makanan. Dia jadi orang yang sangat berpengaruh. Jadi pemimpin besar sesuai dengan mimpinya di awal. Israel, di moment of truth apa yang terjadi? At the end of the day, mereka tetap masuk ke tanah perjanjian. Sayangnya, Alkitab catat, cuma Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Sisanya, yang keluar dari Mesir, mati di padang gurun. Cuma Yosua dan Kaleb. Cuma Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena di masa yang kedua, di masa turbulensi, mereka tetap percaya sama Tuhan. Sisanya mati di padang gurun. Orang-orang yang masuk Kanaan bersama Yosua dan Kaleb adalah generasi baru yang lahir di padang gurun. Teman-teman, ini sangat menarik. Ternyata di momen fulfillment, di moment of truth. Kenapa aku bilang moment of truth? Karena at the end of the day, janji Tuhan tetap terjadi. Nggak ada yang batal. Yusuf tetap jadi pemimpin. Bangsa Israel tetap masuk tanah perjanjian. Tapi kita lihat, kalau Yusuf salah respon, mungkin menurut aku, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau Yosua, Kaleb ikut ngomel-ngomel, at the end of the day, tetap bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tapi mungkin Yosua dan Kaleb nggak ada di situ juga. Teman-teman, ternyata Alkitab ajarkan, respon kita menentukan di fase terakhir, di fase yang ketiga, di momen seharusnya fulfillment, penggenapan itu terjadi, kita bisa masuk atau enggak, kita nyampe atau enggak, janji itu terjadi atau enggak. Teman-teman, itu tergantung dari respon teman-teman dan aku, respon kita semua hari ini. Amin. So, please, even engkau ada di momen yang sulit, sekalipun kita ada di momen yang sulit, mari tetap merespon dengan baik. Belajar jadi Yusuf, tetap percaya, tetap bersih. Belajar dari Israel, jangan ngomel-ngomel, jangan salahin Tuhan, jangan tinggalin Tuhan. Amin. Aku mau buka ayat lagi, sebentar ya. Yosua 21, ayat 43, 44, 45. Janji Tuhan ini buat kita semua. Dikatakan gini, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikannya
dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dengar baik. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini dahsyat. Dengar baik, teman-teman semua. Kalau kita beroleh janji Tuhan dalam hidup kita, apapun itu, tentang generasi ini dipakai Tuhan, tentang hidupmu Tuhan akan pakai dengan dahsyat, tentang pemulihan keluargamu, kesembuhan, tentang terobosan dalam pekerjaan, studi, perekonomian, masa depan, pasangan hidup. Dengar baik, semua yang Tuhan janjikan, Alkitab jelas catat, tidak ada yang tidak dipenuhi. Kita pasti nyampe juga di momen fulfillment. Pertanyaannya hari ini, waktu momen fulfillment itu tiba, apakah kita siap? Apakah kita siap? Teman-teman, kalau di masa turbulensi, respon kita salah. Ketika momen fulfillment itu tiba, apa yang terjadi? Kita yang nggak ngalamin janji Tuhan. Janji Tuhan tetap terjadi, yes. Tapi kita nggak ngalamin. Rugi besar. Apakah Israel tetap masuk ke tanah perjanjian? Yes. Tapi most of them nggak masuk. Hanya Yosua dan Kaleb. Karena respon mereka salah. Mari belajar jadi Yusuf. Sekalipun momen sulit, kita baca cepat selesai kisah Yusuf ya. Bayangin, 13 tahun dia diproses. Kebayang nggak tahun ke-8? Aduh, kenapa gue hidupnya gini banget? Pasti mikir gitu dong. Tapi seorang Yusuf begitu dahsyat. Dia keep janji Tuhan, tetap hidup. Dia tetap lakukan yang terbaik. Dia nggak corrupted, nggak jadi negatif. Nggak ngomel kayak Israel. Amin. Ayat terakhir. Bilangan 32. Ayat 11 dan 12, ini kuncinya. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kenapa mostly nggak masuk tanah perjanjian? Karena Alkitab catat kebanyakan dari mereka ikut Tuhan setengah-setengah, nggak sepenuh hati. Yang kedua ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Teman-teman, ini kuncinya. Ini kuncinya. Gimana caranya kita menang melewati masa turbulensi? Pastikan kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tetap percaya penuh. Amin. Teman-teman, di masa turbulensi seperti sekarang, ini momen yang sangat perfect dan pas sebetulnya. Buat kita galau, kecewa, hati jadi dingin, ninggalin Tuhan. Mana. Tapi dengar, tadi Alkitab janji jelas, segala sesuatu ada waktunya. Remember, janji Tuhan masuk ke step turbulensi, goncangan. Setelah goncangan, akan ada penuaian. Satu step setelah masa goncangan, masa di mana semua janji itu digenapi. Aku tutup dengan kalimat ini, hang on, bertahan. 1-2 langkah lagi, kita akan sampai ke masa fulfillment. Dan sebelum sampai ke masa fulfillment, 1-2 langkah lagi, mari jaga iman percaya kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, kau yang lagi mengalami masa sulit hari-hari ini, apapun yang lagi engkau alami, aku nggak tahu. Mungkin kau stuck dalam kehidupanmu, dalam hubungan keluarga, masa depanmu, mungkin pelayanan, pekerjaan, studi, pasangan hidup, apapun itu. Mari buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau berdoa buat teman-teman semua. Bapak, engkau melihat tangan-tangannya diangkat. Tuhan. Mungkin, yes, Tuhan pernah janji hal yang besar buat kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami jadi orang yang gak percaya. Kami jadi orang yang berusaha untuk lari dan kecewa karena janji itu gak kunjung dipenuhi. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin di masa turbulensi, di masa goncangan, kami jadi tawar hati, kami kecewa, kami tinggalin Tuhan, kami ngomel, kami salahin Tuhan. Hari ini kami belajar,
Di masa goncangan, kami akan belajar untuk merespon dengan baik Tuhan. Kami percaya 1-2 step ke depan, kami akan mengalami momen penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa, bangkitkan iman setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh aku berdoa Tuhan, ingatkan kami kembali janji-janji itu Tuhan. Biar janji itu kembali hidup dalam kami. Dan berapa lama pun waktu yang harus kami habiskan sebelum kami mencapai janji itu, proses apapun yang harus kami hadapi sebelum kami mencapai janji itu, kami mau bilang, kami akan tetap setia menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Karena kami tahu, tidak ada satupun dari semua yang baik yang Tuhan janjikan atas hidup kami yang tidak tergenapi ya Tuhan. Bahkan kami angkat tangan kami bagi generasi kami. Tuhan, biar rencana Tuhan atas generasi kami digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil komitmen untuk percaya lagi, pemulihan, kesembuhan, terobosan itu pasti terjadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai. Aku meteriakkan semua firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Mari tetap percaya, tetap kuat. Ingat, 1-2 langkah lagi kita sampai di momen penggenapan. Tuhan Yesus berkati. See you guys.